Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mutaramin wal mukarramin, para ibu-ibu Maista'lim sholat mu'min yang senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT yang memuliakan. Wabil khusus kepada DKI dan nama Lina Mukarram Haji Muhammad Syafat bin beserta Ibu Haja Sidrawaya yang senantiasa mudah-mudahan kita doakan panjang umur, amin, sehat walafiat, murah rezeki, diselamatkan di mana berada, dijauhkan dari segala musibah, amin. Juga ibu-ibu, ustazah, umi, ini kesepuan dalam hal ini Umi Haja, Ustazah Rona, Ustazah Rohani, juga ibu-ibu sesepuh, Ibu Haja Siti Fatimah, juga kepada ibu-ibu segenap Maista'lim yang saya tidak absen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan pamit kami akan menyiapkan. Terima kasih kepada yang hadir, BRT, RW dari 01, 02 semuanya hadir, alhamdulillah penuh musola dengan jamaah. Yang mudah-mudahan musola ini kalau ditimbang paling berat pahalanya, amin. Ini menandakan adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dalam dunia yang akhir. Ini alhamdulillah yang mempertahankan kiamat itu jamaah. Bu, yang mempertahankan kiamat kubro adalah jamaah manusia yang ahli ibadah. Kiamat sudah dekat. Bahkan pun kiamat dari Jumat. Tapi kapan ditanya? Rasul ditanya itu enggak menyampaikan Jumat besok atau bulan besok. Yang penting hari Jumat dan kiamat itu tiba, lalu yang mengetahui. Tapi tanda-tanda kiamat itu banyak. Tanda-tanda kiamat sudah banyak. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang masih bertahan, ya, artinya mempertahankan yang tadinya kiamat gak jadi kiamat. Salah satunya adalah adzan. Di musola, di masjid kalau masih rutinitas adzan itu salah satunya mempertahankan kiamat yang pertama. Yang kedua, masih banyak orang yang ngaji. Bu, perwakilan masyarakat banyak yang mengaji, menuntut ilmu adalah tanda-tanda untuk penangkal, ya, mempertahankan adalah kiamat. Sebaliknya, masjid musola gak ada adzan, bahkan namanya adzan kan mesti ada jamaah, gak ada jamaah. Keduanya gak ada yang ngaji, itu udah pasti dekat. Nah sekarang sudah ada banyak tanda-tanda kiamat banyak. Salah satunya perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan, betul. Tafsirannya banyak. Terus yang tanda-tanda kiamat menurut hadis riwayat, dulu yang Mekah isinya tanah tandus, sekarang sudah banyak tanah kubur. Itu adalah kemajuan.
Dalam arti kemajuan ini adalah menandakan tanda-tanda adalah sedikit. Salah satunya adalah membela ya. Terus ada lagi anak diomongin orang tua susah, itu tanda-tanda. Senangnya dunia tapi akhirat nggak suka, itu udah tanda-tanda. Nah ini adalah tanda-tanda untuk mewakili masyarakat Indonesia, orang yang gemar ngaji. Salah satunya adalah yang mempertahankan dia. Kalau kiamat subuh sudah ditulis oleh Allah SWT di dalam Mahfuz bahwa itu si A besok matinya dia hari apa, besok si A matinya hari apa, sudah ditulis. Tapi ada juga yang bisa ditolak bahwa itu si Bu itu matinya besok Jumat harinya. Terus BRT minggu silaturahmi pengajian sampai Sabtu pengajian, Jumat pengajian. Giliran mau dijabut nggak jadi dijahit. Tadinya ditentukan hari Jumat, tapi ketika hari Jumat ibu pergi karena silaturahmi, ya itu yang tanda untuk memperpanjangkan arti umur besok dijabut nggak jadi. Ya itu seperti itu. Jadi datang ke masjid taklim ngaji atau silaturahmi, salah satunya untuk panjang umurnya. Emang itu hadis mengatakan panjang umurnya, mudah dari seginya. Amin Allahumma amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja materi cuma sebentar. Ini sampai mana fikih ya, kita nggak selesai. Saya ingin selesai ganti lagi. Namanya kita bikin ganti dengan kitab Qur'an ya. Ini karena Ustaz Hasim Zainul menyampaikan umum, kita sudah ada nggak request masalah bulan tertentu. Ini sudah menjalankan bulan Dzulhijjah, kita sambung dengan ilmu fikih. Banyak sekali yang artinya ini ya, bacaan-bacaan masih belum bagus. Rukun sholat itu yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun sholat yang tidak bisa ditinggalkan ada 5. Nah 5 ini tidak boleh sembarangan, baik gerakannya fi'li, baik bacaannya qauli, itu tidak boleh salah. Salah satu bahasa qauli ucapannya salah, maka maknanya rubah. Kalau maknanya rubah, artinya berarti dosa. Bisa membatalkan rukunnya sholat. Contoh, di sini ada mengatakan bangsa qalbi. Jadi rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan ada qalbi hati, ada qauli ucapkan, ada fi'li gerak. Ini yang tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal bukan hanya sujud sawi, tetap harus sujud sawi. Baik, ya baik surat abnad atau huruf abnad, baik rukun maupun syarat. Ini kalau seandainya sampai ditinggalkan sengaja batal. Contoh bahasa qalbi. Ibu niat, saya niat sholat subuh. Kebanyakan menurut mazhab Imam Syafi'i, lafal sebagai sunat dibawa untuk menguatkan hati kita. Terus hati kita menyambung artinya, saya niat sholat fardu subuh. Cukup. Saya niat sholat fardu subuh 3. Mau dua rakaat madu kiblat belakangan. Pas saat ibu bangsa qauli diucapkan, lafalnya qauli dan artinya wajib. Ibu baca usolli fardhu subuh gini, Allahu Akbar, artinya enggak niat aku sholat subuh, batal sholatnya. Karena termasuk rukunnya sholat bahasa qalbi. Itu Bu. Jadi emang benar harus hati-hati. Kalau pertama dari awal sudah salah, maka sholat pun salah. Kalau salah nggak diterima, batal. Ibu harus potong, harus mengembalikan. Kalau memang ibu-ibu memang benar menurut fikih itu rumit banget nih. Karena kadang-kadang ya kita prioritas ini pas lafalnya, lafalnya nggak dibaca, aku lihat aja Allahu Akbar. Menurut Imam Syafi'i di bawah dua-duanya.
Seandainya lafalnya di bawah, artinya gak niat gak di bawah, batal. Sebaliknya kalau seandainya bu niat udah aku niat sholat waktu subuh, tapi lafalnya itu gak dibaca karena sahur. Tapi itu kalau menurut Imam Malik dari sana udah dia sholat di sini Allah Akbar itu doang. Ada seperti itu. Yang menurut madzhab Imam Malik benar. Menurut madzhab Imam Syafi'i masih buruk. Nah, pertama, saya niat sholat fardu maghrib. Ini cuma 3. Saya niat ta'in, fi'lin aku niat fardu, terus ditentukan waktunya subuh atau duhur, atau asar, atau isya, atau maghrib. Itu 3. Itu 3 yang harus dibawa dalam sholat wajib. Tapi kalau seandainya makmum harus sepak, saya niat sholat fardu subuh makmum. Nah kalau ibu niatnya makmum gak dibaca, itu rukun, tidak sah. Makmumnya tidak sah. Terus gimana? Ibu aku tadi niat gak makmum, ada munfarid aja. Angkati dalam hati niat, aku niat munfarid, kamu munfarid bu. Artinya misah, saya niat sendiri aja. Walaupun itu ngikutin makmum, tapi gak ada makmum, ibu sah. Cuma tidak dapat pahala 27 di Indonesia. Kalau di Mekah lain lagi pahalanya jamaah. Itu bahasa qauli. Nah di sini bahasa qalbi, bahasa qauli termasuk Fatihah. Bahasa Fatihah ibu ini seandainya cuma dibatin. Ini qauli. Artinya nih, ibu nggak ngucap tapi cuma di hati nih. Alhamdulillah. Seandainya ibu nggak diucapin, baca Fatihahnya di batin. Itu bukan bahasa bukan bahasa qalbi tapi bahasa itu wajib diucapkan. Nah ini Fatihahnya harus benar, bacaannya yang sudah biasa oleh ustazah itu benar-benar dikukuhkan karena rukun. Baca salah satu aja hilang tasdidanya atau al-sabsyah dan al-qamariyah, satu huruf hilang. Tidak hanya satu huruf, cuman geser A jadi I jadi U, itu beda. Itu beda lafalnya, beda artinya. Maka kata ini bahasa qauli harus dibaca bismillah. Menurut madzhab Imam Syafi'i, bismillah adalah termasuk surah salah satunya ayat dari suratul Fatihah. Menurut Imam Syafi'i. Kalau maksudnya tuh ada orang baca Fatihah nggak baca bismillah, udah biar aja. Kalau nggak tahu asal usulnya dia, mungkin bisa juga Fatihah basmalahnya dibatin atau dirisir. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ibu jangan suudzon dulu. Kalau menurut Hambali, Imam Syafi'i itu dibaca. Yang tidak dibaca gar kencang itu adalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dibaca sir. Karena itu adalah sunat menurut Imam Syafi'i. Lah Pak Ustaz, saya ta'awudz gak dibaca, gak apa-apa, sah. Yang penting bismillahnya dibaca. Tapi Pak Ustaz, aku bener tahu enggak langsung Fatihah gak baca bismillah. Itu kalau ibu tahu asal usulnya. Kalau menurut Imam Syafi'i bismillah harus dibaca karena awal ayat dari Fatihah. Tapi menurut Imam Malik lain lagi. Karena di situ bismillah itu ada beberapa bacaan dalam Quran, jadi langsung alhamdulillah. Saya tanyakan waktu di Mekah itu disir, walaupun dia nggak ada, tapi disir. Ya kita nggak boleh sebutnya, yang penting rukunnya sholat dalam Fatihah. Ya itu 2 bahasa qauli. Terus yang ketiga adalah sholawat. Bu, sholawat di saat tahiyat awal. Nah, maka dari itu di sini ada mengatakan tahiyat awal, ada tahiyat awal. Tahiyat itu adalah yang tahiyat akhir rukun. Tahiyat awal adalah termasuk sunat. Tapi kalau bacaannya harus ada baca sholawat di dalam tahiyat. Berarti tahiyat awal itu harus dibaca dari awal. Kalau nggak baca sudah sabi. Di dalam kitab Fiqh mengatakan ada salah satunya kaifiat tata cara membaca tahiyat.
di sini mengatakan tasdidatu tasyahudil. Ada beberapa tasdid bacaan di dalam tahiyat, yaitu ihda asyara ada 10. Khamsun ada 5. Fi arbali karena sempurnanya tahiyat ada tambahan-tambahan. Kalau tahiyatnya cuma sampai sholawat selesai. Sampai sholawat terus keluarganya Kanjeng Nabi dibaca selesai. Nah prakteknya bingung kalau belum kita baca praktek. Ya. Wa aqolihi at-tahiyatu sedikit-dikitnya baca tahiyat ngalat at-tahiyat. At-tahiyat itu dulu. Coba kita praktekkan at-tahiyat. Ada tasdidnya enggak? Enggak ada. At-tahiyat. Itu namanya al-samsiyah mutajwid. Al-samsiyah huruf hijaiyah ada 28 atau 30. Dibagi dua, yang 14 menjadi al-samsiyah, yang 14 menjadi al-qamariyah. Nah itu kalau salah satunya nggak dibaca, kalau al-samsiyah itu hilang alnya, tapi al-qamariyah dibaca jelas. At-tahiyah alnya hilang, tapi lari ke huruf yang pasti. Apa bedanya al-samsiyah dan al-qamariyah? Al-samsiyah adalah al yang depannya ditasdid. Contoh at-tahiyah, at-thayyibah, ar-raqabah, az-zur, an-namami. Lah itu tasdid, itu ada samsiyah. Al-ya hilang, tapi bukan berarti hilang langsung kalah sama huruf tasdid. Kalau ibu baca tahiyat nggak ada tasdidnya, bu salah. Bisa menjadi maknanya rubah. At-tahiyat itu arti tasdid itu ada 2 ketukan tik tik at tik tik ya at. Jadi ditahan, gak ada at-tahiyatul mubarakatuh sholawatullah assalamualaikum. Reading kayak orang baca Quran. Salah, baca kitab, baca Qurannya beda. Ada makhraj, ada sifat. Nah ini al-qamariyah adalah al, di atasnya al ada sukun atau mati. Itu jelas alnya. Huruf depannya tetap hidup. Itu ada 14. Ini nyambung nggak kira-kira bu? Nyambung nggak? Saya mau praktek. Jadi ada tata caranya at-tahiyat, di dalam ta itu ada tasdidnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna Illahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamina innaka. Ada tambahnya juga itu. Allahumma inni as'alu a'udzubika min adabil wa min adabil kubri wa min fitnatil syarfitnatil mahya ya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid. dajjal. Itu penting bu, itu sunat tapi penting karena ibu besok akan mengalami yang namanya syakaratul maut. Syakaratul maut itu adalah sakit yang tidak ada bandingannya. Ibu seandainya diiris tangannya ada betadin, ada antibiotik, dibius. Nah itu besok kalau pas meninggal itu nggak ada tandingannya. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, udah sakitnya hati asal syakaratul maut buat saya aja ya Allah. Untuk umatku jangan
Itu kan Nabi. Manehna doang menjadi. Saya aja kesakitan buat saya aja Allah. Untuk umatku jangan, karena sakit yang tiada tandingannya adalah sakit maut. Maka itu di dalam tahiyat itu dikumplitin bacaannya yang paling bagus. Tasdidahnya di bawah, al-samsiyah di bawah karena tasdidan lari ke tasdidan, al-qalmariyah dibaca al min ngadabil qobtu. Al-Qobri adalah termasuk al-Qamari baca dan asal baca karena itu termasuk ada punya sholat termasuk tahiyat akhir. Nah itu surat Dajjal itu pada saat sakaratul maut saja sudah ada yang mengharubi kita. Maka dari itu menurut jumhur ulama mengatakan kalau pas sakaratul maut tolong dikelilingi oleh semuanya keluarga, sanak sedulur, tetangga untuk dibacakan surat Yasin. Karena hatinya jantungnya Al-Quran di surat Yasin. Karena apa? Jantungnya di situ mengatakan namanya kitab tafsir Yasin. Maka kalau kita ngajar ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Yasin. Itu ada fadilahnya Yasin. Dan pas sakaratul maut bahkan pun datangnya roh saat-saat hari yang tertentu itu namanya tafsir Yasin. Roh akan datang ke kita, ke dunia, ke saudara ada di surat Yasin. Termasuk di kitab tafsir Yasin. Yang terakhir adalah kitab tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu mengatakan semua ada di dunia, dia ada tafsir bisnis, dagang, ngaji, kitab segala macam, pengobatan. Bahkan pun hurufnya Al-Quran, kalimat Arab, sifat Al-Quran semua di kitab Sawi. Kalau seandainya ngajinya belum full, minim-minimnya naku sorob alfiyah balaghah matek jermanun, jangan mengatakan orang itu salah. Tahu udang Bu? Udang tahu nggak? Hewan udang, ikan udang. Udang itu digambarkan jelek-jeleknya sifat manusia. Sifatnya dia membawa kotoran di punggungnya, mengatakan itu orang salah. Bahkan udang itu membawa kotoran, tapi mengatakan jangan itu salah, kamu jelek, kamu gak suci, kamu kotor, kamu najis. Padahal udang sendiri membawa kotor. Jangan seperti sifatnya. Kalau bisa sepertinya sifatnya malah lalat. Bu, lalat. Tahu lalat Bu? Lalat itu ada obatnya. Kaki kanan menjadi obat, kaki kiri menjadi penyakit. Kalau kopi kecemplungan lalat, cemplungin sekalian. Takutnya yang nyemplung kaki kiri menjadi penyakit. Lah kalau kaki kanan cemplungan sekalian menjadi obat. Jadi obat. Diminum boleh. Nah, itu kan nggak najis. Cuma kecemplung. Lah terus sifat lalat itu sifatnya manusia, mohon maaf nih. Itu lalat di mana-mana ada. Di madu ada, di kotoran ada, di bangkai ada, di keringan ada, di basahan ada. Itu lalat. Kalau manusia seperti ngikutin lalat itu bagus. Jangan ngikutin budak. Lah kehidupannya manusia ngikutin burung dara. Maka burung dara itu tidak boleh di Mekah ditangkap atau dibunuh atau disakitin, larangan keras. Burung dara adalah kehidupan yang paling bagus di antara hewan. Kenapa? Dia setia banget sama istrinya, Bu. Sama istrinya setia banget. Sampai jauh apapun dikejar itu darah. Menandakan kehidupan manusia nggak mau selingkuh. Beda sama kehidupannya bebek, itu paling jelek. Bener nggak? Kalau bebek udah nelur, udah ngapain ini tinggal pergi, ngangerin enggak, makanin enggak, malah lakinya 1, perempuannya 1000, itu bebek. Jangan ngikutin kehidupannya bebek, tapi ikutin burung dara, ngelolo bareng, makanin bareng, ngerempun bareng gantian. Seandainya ceweknya diledekin orang, diledekin yang lain, itu dikejar, itu setianya bukan main, kehidupannya setia, harmonis, itu burung dara. Itu kalau darah ada pasang, kalau nggak ada pasangnya namanya nggak ada pasangnya, nasib dan nasib itu. Itu maaf ya Bu. Jadi seperti itu.
Ini menandakan adalah sama juga penandakan. Nah, kita kembali ke huruf hukum fikih. Jadi bacaan Anda termasuk rukun at-tahiyatul mubarak itu harus yang bagus, Bu. Setelah besok Bu mohon nih, nambahkan saja. Bacaan sholat coba diulang dari pertama. Aku yakin sejamaah ini, aku yakin bacaan tahiyat belum tentu full pertama. Kedua, bacaan Fatihah belum tentu tasdid, lafaz dan tajwidnya belum tentu sempurna. Aku yakin saya sendiri masih beda sama guru saya. Saya ngaji Fatihah 3 bulan. 3 bulan. Itu masih muda, lalu udah tua lain lagi. Sekarang ingat ikan goreng tempe udah ya, lupa. Akhirnya dalam hati harus menang. Nah, ini bacaan termasuk tertentu rukun bahasa kauli. Terus Fatihah, tahiyat, lafal asyhadu alla ilaha illallah itu juga ada tata caranya. Saat ibu tahiyat lagi at-tahiyatul mubarakatus sholat, ini tangannya udah siap-siap, ibu tetap yang dilihat apa? Tempat sujud Bu. Pada saat asyhadu alla ilaha illallah, lihat ini, lihat tangannya ini lagi nunjuk, lagi komunikasi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain. Itu udah saksi nih, termasuk bacaan kalimat thayyibah, dibaca kalimat iman, kalimat Islam yang timbangannya berat banget. Saat asyhadu jangan gini, asyhadu alla ilaha illallah. Itu batal enggak batal. Mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Tergantung ibu menurut gurunya masing-masing. Kalau ibu menurutnya gurunya gober, itu mazhab Syafi'i ya udah kayak gini. Asyhadu alla ilaha illallah. Gini aja sangat cacung nih, lihatin. Wa asyhadu anna Muhammad, jangan sampai salah. Asyhadu anna adalah huruf guna. Anna huruf guna loh. Huruf mim dan nun tasdid harus dibaca tasdidnya. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Enggak ada tasdidnya, batal tangannya. Itu jangkut tangan. Nah, jempolnya nunjukin biar enggak gerak-gerak maksudnya. Biar enggak gerak-gerak jempolnya neken sampingnya. Kalau enggak ditekan jadinya kayak gini nih. Biasanya yang gitu. Islam kalau nggak dikuat dengan iman ya goyang-goyang. Ini nih. Nah, tahan mau jempolnya gini nih. Tahan biar gak kayak gini maksudnya itu. Ya boleh, saya nggak pernah gatal karena gerakan ini bukan gerakan sih. Yang membatalkan itu gerakan 3 kali sikut bukan. Kalau kayak gini mah nggak batal. Lah kalau gini nggak batal. Cuma jadi sebelah aja nih. Apa ya lagi nusuk apa gitu maksudnya. Apalagi goreng tempe apa gitu maksudnya. Bu. Jadi diam aja supaya kalau ke tangan kanan gitu konsentrasi. Baca Allah boleh kencang menjadi makmum. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna tasdidan. Jangan diserapang aja nih, enggak ada polisi tidurnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan sampai wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, jangan sampai. Itu adalah anun termasuk tansibul isma wa tarfa'ul khabar bahasa nahwunya. Menasabkan isim dan merafakan fa'il. Ya, khobar, merafakan khobar, isim dan khobar. Wa asyhadu anna, jangan sampai wa asyhadu anna Muhammadur salah, itu udah salah. Loh, salah satu huruf makna akan berubah. Makna akan berubah, berarti udah menyekutukan Allah. Makanya benar-benar dibacanya Bu, doanya sekolah dibilang lah Bu. Aku belum yakin bahwa ini bacaan itu sempurna. Belum kunutnya. Aku yakin jamaah ini belum ada kunut yang sempurna. Paling kunut itu ada 2 macam. Satu kunut doa adalah yang satu adalah himbauan atau pemujian, mengukuhkan doa. Yang itu kok Ustaz kok itu baca kunut nggak dibaca, nggak diaminin, itu namanya apa, pemujian, muji kepada Allah. Yang doa itu ada 5. Terus ditambah 1 ada 6 sholawatnya terakhir. Dan itu bacaan-bacanya lain mau panjang banget bacaan nggak masalah. Mau pendek juga nggak masalah. Oh bisanya cuma Allahumma dini fiman hadat ma'afini fiman ma'afini udah. Nggak bisanya itu doang, ya sah. Cuman belum sempurna, itu artinya luar biasa. Dan saat tahiyat termasuk adalah rukun. Kita rukun tahiyat itu bacanya itu rukun. Dia baca gini lah, sholat aja dia baca kayak gini, ngikutin temen yang melihat kanan kiri ngacung, nggak baca, batal. Yang terakhir adalah baca salam. Ibu salam pertama nggak salam ini, itu bahasa kauli dan bahasa fi'li itu. Gitu. Dah. Rukun sholat yang terakhir salam harus dibaca dan harus digerakkan. Yang kedua sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pun ada tata caranya, jangan begini doang nih.
melirik doang nih buruan ini. Nah ini buruan cantik, melirik doang. Harus minim-minimnya lihat punggung ini loh. Kalau kita sendirian lihat punggung ini, kalau udah lihat punggung ini pasti matanya udah ke samping. Minim-minimnya lihatnya belakang samping untuk apa namanya ya? Ketentuan ini patokan adalah punggung. Itu kalau sendiri. Nah kalau jamaah punduk dilihat tuh jamaah sebenarnya barisan sana udah kelihatan. Minimnya punggungnya jamaah kelihatan. Gini. Ini udah boleh lihat. Lihat terus ibu gimana? Saya ngeliat gini kok agak tengah gini aja lagi nih. Lagi assalamualaikum belum selesai ya. Assalamualaikum amal dadanya. Dadanya rubah dari apa namanya kiblat itu bisa batal. Kecuali sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kentut. Ya udah berhenti. Ibu kayak gini ya nggak batal karena assalam pertama adalah rukun dan iman. Jadi yang nggak gorek, yang gerak itu kepalanya. Yang gerak itu kepalanya. Assalamualaikum. Punggung kita ini lihat loh. Kalau cuma gini assalamualaikum ya. Yang pertama nih punggungnya nggak kelihatan, nggak memenuhi syaratnya di sini. Bisa membatalkan. Pundak, iya, pundak. Punggung mau belakang ini. Oh, punggung belakang jamaahnya. Pundak kanan. Oh ya, pundak kanan kelihatan. Kalau jamaah punggung sampai belakang punggung jamaah. Paham ya Bu? Kepala boleh nengok, tapi dada tidak boleh geser. Karena yang untuk menuju kiblat adalah apa? Ini hati, dada. Nah, ibu seandainya ini, mohon maaf nih. Ibu tahu-taunya kok dengan gerak refleks. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Batal enggak, Bu? Hah? Tidak batal, Bu. Yang membatalkan gerakan itu adalah dada. Kecuali tangan gerakan dikali. Ini cuman nengok enggak gerak refleks ini. Tahu-taunya kayak rasa kepengen lihat kanan atau kiri. Tapi jangan kayak gini ini udah 3 kali gerakannya. Itu maksimal. Cuma gini nih, itu enggak batal. Nah terus siapa nak melirik gini? Melirik enggak masalah. Yang penting dadanya jangan sampai geser dari kiblatnya. Sampai miring 90 derajat batal. Apalagi ke belakang. Ibu, hadirin rahmatan Allah. Ini sudah sampai tasdidanya kalau diperinci kelamaan tasdidanya tahiyat ya. Tahiyat akhir atau tahiyat awal sampai salam itu ada tasdidanya semua. Jadi saya global saja sampai salam pun assalamualaikum al-samsiah itu harus jangan sampai cuma assalamualaikum. Jangan. Ada kata assalamualaikum ditahan lah. Ditahan itu huruf 2. Satu tasdid, satu huruf itu asli sim 2. As-sasa aslinya. Begitu lu susah marah, susah mengucapnya dalam makhraj ya, itu cuma nahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kita sekalian dan keberkahan kerahmatan ada untuk kita sekalian. Untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini harus dibaca. Ini salah satunya adalah termasuk rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Baik ucapannya, baik gerakannya, baik artinya tidak boleh ditinggal. Selain itu tetap bagaimana menurut yang bukan wajib baca, tetap bacanya harus bagus. Qul a'udzu birabbil suratan Al-Qur'an harus bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada lagi. Qul huwallahu ahad. Betul enggak? Itu udah salah. Itu ada panjangnya namanya mantobingi. Menjadi kalimatnya 2 namanya tasniyah. Berarti Allah ada 2. Itu bisa merubah makna. Kalau merubah makna, Allah adalah 1. Allah 2. Ada huruf tasniyahnya. Tasniyah itu mengatakan 2. Allah 2. Musyrik enggak? Itu udah salah makna, udah salah apa namanya tekad, keyakinan bisa dosa. Itu yang saya maksud para ustadzah. Ya nggak usah banyak-banyak materi mah gurunya saja. Ibu yang memimpin tahlil tolong bacaan sholat. Sholat itu penting mulai dari awal bolak. Sekarang seandainya iftitah aja lah iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Ada lagi kasiro itu bukan sah. Ada shin wasamsi. Seandainya wasamsi. Nastanginu. Ini benar-benar Bu Haja Rohani
Ini yang ahli tajwid itu boleh bagus sudah, termasuk bagus di antara sini. Saya mohon maaf bukan menjaga yang lain. Ya semua bagus. Yang mimpin saja yang kelihatan bagus. Buahnya tolong bacaan supaya kita nggak ketatrapan sebagai guru ketatrapan dosa bahwa ngajarinya ya penting-penting waktu semuanya dipelajari intelek tapi baca sholat masih salah. Karena itu adalah satu pedoman kita. Awalu ma yuhasibkum yaumal qiyamah. Besok yang ditanya nggak apa-apa, cuma sholat yang pertama. Kalau sholatnya jelek, maka yang lain ikut jelek. Kalau sholatnya rusak, maka yang lain ikut rusak. Tapi kalau sholatnya bagus, maka yang lain tetap yakin ikut bagus. Karena pondasi pertama sebagai lunas, pondasi. Mari itu suratan itu penting, terusin. Tapi doa sholat tetap sampai kunut pun dibaca, sampai hafal. Bila perlu dua-dua baca ini doa ini sama ini, coba baca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu itu sebelahnya lagi. At-tahiyatul benerin. Supaya kita sebagai guru enggak ketatrapan dosa bahwa itu bacaannya salah. Bacaan salah buat sholat dibiarin saja semua dosa. Saya dosa terutama gurunya. Enggak ngajarin. Ya saya dipanggil yang pertama, kamu jangan masuk surga. Nah itu jamangannya masih salah, paling gurunya lebih salah lagi gitu kan. Hadirin rahmat Allah SWT demikian, tidak melanggar waktu karena ini fikih ya. Tolong ditambahkan ya Bu, doa sholat jangan sampai nomor 1 prioritas dan diulang-ulang. Namanya udah tua ya diulang-ulang, nggak usah takut apa kayak TK baik, nggak apa-apa Bu. Takut ketahuan dosa ya. Hadirin rahmat Allah SWT demikian atas musyawarah atau pengajian pada kesempatan minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat berguna bagi kita sekalian. Amin Allahumma. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depannya kita diberikan sehat walafiat. Amin. Panjang umur, berkah umurnya, mudah rezekinya, sehat walafiat. Diselamatkan di mana berada, diselamatkan dunia akhirat, dijauhkan dari segala fitnah dunia akhirat, dijauhkan dari segala musibah, segala penyakit. Yang lagi kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit-sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang udah beruntung mudah-mudahan diberikan keberuntungan. Yang lain usaha, yang lagi bisnis sambil amin. Yang dagang dilariskan berkah Allah Taala. Dan sekalian yang punya cita-cita, mudah-mudahan cita-cita ini senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilahi anta maksudi ya Allah. Kalau lepas ini prioritas saya Ibu. Ini artinya luar biasa. Ini doa mustajabah. Ilahi ya Allah. Anta maksudi yang masuk. Wahai kemaklubi yang cari, yang dicari adalah itu. Arti diberikan kita. Wa habib kurbi wa bisa. Bila ketika Allah Allah syahidina, Allah maskan, Allah samina, Allah mendengar, Allah hadirina, Allah hadir di tempat ini ya. Allahumma inna a'udzubika bikalimati la tamati min awqil absari wa min dail aqwari bi nafsi wa dami wa la min juludi wal muruki wal mudhami subhanaka wa ta'ala amrun ayyakul lahu wa ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna as'aluka bihaqqi ma qultu min hadhihi kalimah ya Allah ya Allah ya Allah. Iktiawayna ya Allah. Wasakhilana wa qulana wa la yaqulu bi haqqi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Istajib lana ya Allah wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa rahmatan jalla hijab salamun alaihi wa sallam. Antu salima antu rahmatullahi wa barakatuh. Antu barakatuh wa rahmatullahi salam alaihi wa sallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.